Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saudara saya akan menjelaskan beberapa satu hal, yaitu kebenaran menurut saudara saya. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, baik, untuk video ini saya akan menyampaikan hal-hal yang saya ketahui dan yang saya pikirkan, dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan ini, saya tidak menganggap bahwa hanya yang saya sampaikan ini yang benar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membuka pikirannya untuk lebih giat dalam belajar, dan semoga ketika belajar kita memang punya niat yang tulus untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka apabila teman-teman melihat kejanggalan-kejanggalan dalam yang saya sampaikan, kami berharap silahkan kami ingatkan melalui kolom komentar nantinya. Insya Allah kami siap menerima, tapi saya ingatkan jangan ada di antara kita yang saling menghina dalam menyampaikan saran. Baik, sebenarnya saya pribadi, saya sudah mengikuti beberapa macam-macam pengajian, baik majelis taklim secara langsung ataupun melalui media-media internet dari Google dan dari juga YouTube. Nah, setelah saya mengikuti beberapa pengajian Islam, di situ saya menemukan perbedaan pendapat. Sebenarnya kalau menurut saya perbedaan pendapat itu adalah bukan sesuatu yang harus menjadikan kita bermusuhan, tapi perbedaan itu lahir karena tempat belajar yang berbeda, guru yang berbeda, dan kitab yang dibaca juga masih berbeda. Maka kalau saya pribadi, saya adalah orang yang berlapang dada terhadap perbedaan ini. Namun apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, sampai sekarang ini saya masih terus mencari siapa guru-guru yang harus saya ikuti, yang menurut saya memang saya harus ikut ke situ saja dan tidak usah meninggalkan yang lain lagi. Karena sampai saat sekarang ini setiap guru-guru yang saya dengarkan, selain mereka menyampaikan kebenaran, tetapi yang saya perhatikan masih ada di antara mereka yang merasa paling benar sehingga menganggap yang lain sesat. Sementara saya adalah termasuk orang yang tidak sependapat dengan orang-orang yang hanya menganggap dirinya yang benar dan orang lain salah. Baik, bagaimana menurut saudara? Kalau
dalam berbeda pendapat ya tidak ada masalah karena semua manusia itu mempunyai pendapat masing-masing. Itu salah saudara bagaimana pendapat Anda tentang untuk mencari kebenaran dalam Islam. Iya, bagus sekali karena memang Rasulullah itu kan dulu tidak pernah menuliskan ceritanya sendiri. Dan cerita-cerita Rasulullah itu kan ditulis oleh para ulama-ulama. Nah, kalau untuk umat Islam pada saat sekarang ini, hadis yang paling kuat kesahihannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya kan? Sementara kita ketahui saja Imam Bukhari ini adalah orang yang jauh masanya setelah wafatnya Rasulullah. Dengan sahabat saja Imam Bukhari tidak bertemu, ya kan? Sudah ratusan tahun atau puluhan tahun ya. Dia lahir tahun 813 ya. Yang jelas sekitar ratusan tahun setelah Nabi wafat. Jadi dari mana Imam Bukhari mengetahui cerita tentang Nabi itu? Ya, dia bertanya kepada orang-orang. Dan orang yang dia tanya lagi ke orang-orang, bagaimana orang tersebut, ya kan? Apakah orang tersebut jujur? Apakah orang tersebut pembohong? Apakah orang tersebut mengatanya kuat? Apakah orang tersebut orangnya soleh? Itu cara Bukhari mencari cerita. Nah, akidah Islam, kita meyakini bahwa manusia yang maksum itu adalah hanya Rasulullah. Selain Rasulullah itu masih ada kemungkinan salah, masih ada kemungkinan benar, termasuk Imam Bukhari. Tidak ada jaminan bahwa Imam Bukhari pasti benar. Namun kita meyakini berdasarkan kajian-kajian para ulama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah hadis-hadis yang sahih. Penilaiannya adalah karena Imam Bukhari melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari cerita tersebut. Tetapi itu adalah bukan kebenaran yang mutlak. Tidak ada kesalahan sama sekali. Makanya kalau kita mendengarkan ceramah dari Buya Syakur, dia ini adalah orang yang saat ini berada di Indramayu. Kalau beliau berpendapat bahwa apabila ada hadis-hadis yang tidak masuk akal, bahkan seperti menceritakan tentang kejelekan Rasulullah, maka itu perlu kita kending dulu, perlu kita dalami dulu, kita pelajari lagi apakah di situ benar ada. Contoh, apakah sudah pernah dengar di hadis Bukhari bahwa Nabi Muhammad pernah mencoba membunuh diri? Belum. Nah, itu ada di hadis Bukhari. Maka untuk hadis seperti ini kita harus kaji ulang lagi bagaimana sanadnya, dan kita tidak bisa sembarangan mengkajinya, harus orang-orang yang ahli kan gitu. Bagaimana saudara? Ya, betul. Kalau memang untuk mengkaji sebuah hadis harus ahli yang hadisin, betul-betul dapat perawinya, sanadnya, periwayatnya, bukan sembarangan, tapi betul-betul dia bisa menguasai sanadnya dan perawinya. Maka apabila ada para dai, mubalik, ustaz, yang ketika dia berceramah itu menyesatkan orang-orang, ini saya orang yang termasuk tidak setuju dengan orang-orang tersebut.
ya kan? Apabila ada yang mengatakan si ini sesat, si itu sesat, jangan ikuti ini, jangan ikuti itu, saya kurang sependapat dengan orang itu. Mengatakan Syiah sesatlah, Ahmadiyah sesatlah, Naqsabandiyah sesatlah, ini sesat, macam-macam sesat, sehingga dia hanya merasa dia yang benar. Tapi beberapa pendapat ulama Indonesia bahwa memang Ahmadiyah sudah sesat dan Syiah juga sesat. Bagaimana pendapat saudara? Ya, mungkin mereka juga sudah melakukan pengkajian sehingga mereka berani mengatakan Ahmadiyah itu sesat, Syiah itu sesat. Ya silahkan. Mudah-mudahan mereka memang sungguh-sungguh. Tetapi kalau saya pribadi, saya masih mencari lagi. Sampai saat sekarang ini saya masih mencari apa sih kesesatan-kesesatan mereka itu, dan apakah memang hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang sesat, dan apakah mereka betul-betul melakukan itu. Karena terkadang kan ada sebuah video melakukan sebuah hal-hal yang menurut kita memang sesat, baru dibuatlah judulnya ini kelakuan Syiah. Kalau kita punya hati nurani yang baik, kita telusuri lagi, betul nggak yang melakukan itu Syiah? Dan bisa jadi saja kita kerjasama, kita bikin sebuah video, kita lakukan hal-hal yang sesat, baru kita bikin judulnya Syiah. Berarti ada seseorang sekelompok untuk mengadu domba. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya kita perlu menelusuri. Bila kita melihat video judulnya Syiah, telusuri lagi betul nggak video itu Syiah yang melakukan, ya kan? Telusuri lagi. Dah. Dan saya juga sudah mulai mencari-cari apa alasan para ulama itu mengatakan Syiah sesat. Setelah saya pelajari, beberapa jawabannya adalah bahwa Syiah itu adalah orang-orang yang menganggap kafir sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali enggak. Tapi kan sudah nampak kesesatan dari Syiah. Umpamanya nikah mut'ah dibolehkan, memakai kerbala, baru melukai diri sendiri untuk mengampuni dosa. Itu kan udah umum, udah familiar di telinga orang bahwa ini adalah memang Syiah itu memang sesat. Sekarang saudara sendiri sudah pernah membaca buku mereka bahwasanya mereka itu harus mewajibkan menyakiti diri. Memang saya pernah baca buku Syiah dulu. Kenapa saudara menyatakan itu sudah nyata? Beberapa buku sudah dibaca para ulama seperti ustaz-ustaz terkemuka di Indonesia seperti itu. Tapi masih banyak juga ulama yang tidak berani menyatakan Syiah sesat. Terus, nah, setelah kita pending dulu situ ya. Setelah saya pelajari alasan-alasan mereka itu mengatakan Syiah sesat adalah adanya nikah mut'ah. ya Nikah mut'ah ini kan memang ada.